Keindahan sejati hadir bagi mereka yang memperjuangkannya dengan hati yang ikhlas dan penuh sukacita, bukan dengan keluh kesah yang membebani langkah. Sekarang kita persiapan via Dwarawati. Kita periksa dulu. Dingin. Hati-hati ya. Bawa roti buat sarapan. Kakak. Have fun ya. Siap-siap. Kita mau buat persiapan Dwarawati. Kita terus ya. Alhamdulillah dikasih cerah pemandangannya juara. Oke, sekarang kita mau naik ke Gunung Perahu via Dwarawati. Sampai di base camp. Oke, kita ke base camp buat pendaftaran. Kita terus. Ini udah pernah lewat sini belum? Belum, dulu lo Tatak Banteng, tapi punya petanya kok. Peta di ini, peta offline. Lindas apa enggak? Enggak, turun lagi sini. Ini paling yang perlu diingat pas turunnya di sini. Keluar pos 3. Banyak cabang ya. Cabang kan? Iya, iya. Sama pos 2. Pos 2 yang ke Dieng ya, sama Dieng ya. Oh, Oke, oke. Ya, insya Allah. yang penting jangan kan di puncak. Ya, siap. Campnya tuh pasti cuma di Sunrise Camp aja. Ya, kalau enggak di Sabana 1, 2, Sebelum, setelah puncak. Oh. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Ini jalur peta pendakiannya. Nanti ada pertemuan cabang dari pos 2 Dieng, jalur Dieng sama jalur Kali Lembu. Setelah itu puncak. Jalan-jalan Sunrise Camp. Oke. Kak, sini kita berdoa dulu ya sebelum melakukan pendakian ke Gunung Perahu. Biar dikasih keselamatan, kekuatan sampai ke puncak terus turun lagi. Oke. Udah dulu ya. Doa mulai bismillahi tawakkaltu wallahi la haula wala quwata illa billah. Sudah baca. Gunung Perahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita jalan. Toiletnya Putri Kakung. Bahasa Jawa. Kan ada Eyang Putri, Eyang Kakung sama kan? Iya, yuk kita jalan. Oke, bismillah, kita mulai perjalanannya. Di sini kami memulai perjalanan ke Gunung Perahu via Dwarawati sekitar pukul 09.30 pagi. Cak berarti jalurnya ke sana. Mungkin buat motor. Untuk trek dari base camp menuju ke pos 1 itu didominasi oleh tangga yang dibuat dari tanah yang dibentuk oleh pihak pengelola. Kita belok ke kanan. Jalurnya cukup bersih dan rapi meskipun terdapat beberapa sampah yang dibuang sembarangan oleh para pendaki. Itu ada pos tuh. Kita lihat pos 1 atau bukan.
Kondisi udara yang dingin dan terus menanjak membuat perjalanan cukup berat. Ditambah lagi membawa carrier yang cukup besar membuat saya sedikit ngos-ngosan. Berarti bukan kayaknya, Kak. Kita lihat di peta offline, oke? Kita sudah sampai mana? Pos 1-nya masih jauh, Kakak. Kita jalan lagi. Dapat landai nih. Landai. Tadi nanjak tangga semua ya. Sekarang ngasih landai. Oh iya, FYI ya guys. Takutnya ada yang bertanya, kenapa bawa anak ke gunung? Emang kuat jalannya? Gak kedinginan pas malam? Nah, jadi gini. Anak kami itu dari umur 3 tahun sudah belajar naik gunung. Ke gunung yang kecil-kecil di sekitaran Bandung. Dan untuk ke Gunung Prau ini, Safia sudah pernah sebelumnya pada tahun 2023 lalu melalui jalur Patak Banteng. Ada 3 gitu? Jadi sudah berpengalaman juga naik gunungnya. Insya Allah aman-aman aja, hehe. Bagus pemandangannya. Akhirnya ya, kita naik gunung berdua. Sel dong. Yes. Dingin tangannya. Bukan, nggak tahu bunga apa. Setelah tadi landai, dikasih jalur menanjak lagi. Belum. Ini masukin mulut dulu. Dah. Hilang tuh. Yuk lanjut lagi. Nih, mulai berbatu. Ada asap nggak coba? Hei, ada asap. Ada ya. Harus bergerak terus supaya tidak kedinginan. Kenapa? Seru ya. Asapnya kakak jaga. Oke. Biar enggak. Mirip kayak naga. Iya, batang pohonnya ya. Kak, pemandangannya. Itu gunung apa? Oh, Selamat. Itu Gunung Selamat. Kelihatan nggak guys? Gunung Selamat tuh yang jauh. Nah ini nih yang tengah-tengah nih. Belakang banget. Gunung Selamat itu. Ya, oke. Kita lanjut jalan lagi. Iya. Kakak dulu. Jak lumut kepleset kan? Iya. Pas di air. Apalagi di air. Ya. Jalannya batu semua ini sekarang. Nanjak, berbatu. Sampai 69. 69 langkah. Sampai di pos 1 via Dwarawati. Nama pos 1-nya tuh Cemara Dungkar. Ketinggian 2292 mdpl. Istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu. Oke, istirahatnya sudah 2 menit. Kita lanjut lagi ke pos 2 ya. Kita lanjut. Kayak bahasa Cina atau Korea atau Jepang. Oh iya. Atau luar negeri. Luar negeri. Ya, pokoknya luar negeri. Langsung banget. Iya, nggak boleh ya. Jangan diikuti. Tidak boleh membuang sampah di gunung.
Dibukain? Iya. Untuk pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya landai, kemudian menanjak dan didominasi dengan akar. Pos 1 ke pos 2 ini menurut kami cukup panjang perjalanannya dibanding dari base camp menuju ke pos 1. Ya kalau ada yang salju ada. Yang 4 musim bersalju. Kalau di Indonesia cuma ada 2 musim. Musim hujan sama musim kemarau. Yang ini. Kenapa? Yang belakang. Gangguin. Belakangnya masukin ke topi. Soalnya kan dia kepang. Oh iya. Halo. Semangat ya. Makasih. Tapi kalau ada yang salah, Eh, kalau nggak ada nomor puncak, takutnya salah jalan. Malah ke sana tuh. Nanjak banget. Ada burung tuh, Kak. Burung jalak. Jalak kebo namanya. itu pos 2. Letter Z. Belum sampai. Ya, tuh. Zigzag. Yuk. Baru udah sampai pos 2 kayaknya. Belum. Yuk. Nah, percabangan yang tadi ketemunya di sini. Tuh. Itu dari bawah ke sana. Yang tadi. Jadi kalau pilih yang ke kiri, landai dulu, nanjak. Kalau yang ke kanan, nanjak dulu, nanjak dikit. Oke, lanjut lagi. Yuk lanjut. Lanjut lagi sampai tuh pos 2 tuh di depan. Hati-hati. Lihat ke bawah. Ada lihat. Oh, oi. Hati-hati. Hati ya, Dek. Terima kasih. Banyak yang di pos 2. Banyak yang istirahat. Oh ini percabangan yang ke Dieng. Ini kita ke pos Dwarawati. Ke Dieng, Dwarawati. Ketemunya di pos 2. Sini. Pos 2. Nih, cus lo. Hai. Ces. Ini kok duanya kayak es kebal. Pos 2 Semendung 2394 mdpl. Istirahat dulu nggak? PL itu artinya Meter di atas permukaan laut. Bunda, kita sampai di pos 2 Semendung Gunung Prau via Dwarawati. Ketinggiannya 2394 mdpl. Istirahat dulu Bunda, dadah. Jalan lagi dari pos 2. Dadah. Tuh, tulisannya jelas. Hanya monyet yang buang sampah sembarangan. Ya maksudnya kalau manusia buang sampah sembarangan berarti sama dengan monyet gitu. Jadi kita jangan buang sampah sembarangan. tadi
Banyak ya? Berarti monyet. Kayak monyet. Monyet. Untuk jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini sudah full akar dan menanjak. Kita harus fokus ketika berjalan karena dikhawatirkan tersandung, terutama ketika jalan turun karena potensi tersandungnya lebih besar. Ya, banyak yang buang sampah. Kakak kenapa? Dulu mah kakak mah pakai tongkat, sekarang mah enggak. Iya. Tuh di depan akar cinta. Akar cinta. Pahit. Papa mah manis. Akar cinta. Nanti kita foto terus video ya. Buat akar cinta. Minum. Sampai di akar cinta. Gininya mana? Kan gini. Oh iya. Oke, dari akar cinta kita lanjut lagi menuju ke pos 3. Masih semangat? Mana semangatnya? Asik. Semangat. Tegak truk. Upacara balik kanan, bubar jalan. Akar cinta mah banyak. Mau lewat kanan apa lewat akar? Kanan, ayo. Sini. Ya, masih akar cinta. Nanti di atas tuh. Setelah akar yang atas. Nanti patah, bahaya. Tidur. Camp area emergency kak. Camp area emergency. Emergency. Yuk jalan lagi kita. Apa? Gal. Olahraga. Berdebu kak. Tutup dulu makanannya, berdebu. Sangat berdebu. Hati-hati. Coba dideketin. Kanan Tulisannya apa? kiri jurang. Hati kanan kiri jurang. Oke. Kita harus berhati-hati. Kanan kiri jurang. Kanan jurang, kiri jurang gitu. Apa? Kanan jurang, kiri juga jurang. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan lari kok, hati-hati malah lari.
Iya. Yang itu bagus. Bukan yang itu, bukan yang gede, tapi yang belakang. Oh, yang belakangnya. Oke. Sama yang itu bagus. Pemandangannya tuh. Ada Gunung Sindoro dan Sumbing. Kayak apa? Itu ibunya, itu anaknya, itu anaknya. Yuk jalan lagi. Dan ini bapaknya. Bapak-bapak. Apa? Ada empuk pasirnya. Oke. Jalannya mulai menanjak lagi. Tuh, sama, udah turun. Ayo udah semangat deh, bentar lagi. Iya om. Permisi. Oh, turun. Hati-hati. Makasih. Jawab dong kak. Kak, jawab dong makasih gitu. Oh iya. Nggak dengar, kurang keras. Iya, hati-hati. Harus fokus. Ini tebing namanya. Masih jauh. Pos 3 juga kan belum. Mungkin itu longsor. Bekas longsor. Sore siap-siap menuju malam. Oh ini persimpangannya kak. Nih. Kalau ke sana ke bawah, basecamp Kali Lembu. Kita dari sini basecamp Dieng sama basecamp Dwarawati. Iya. Basecamp Dieng sama basecamp Dwarawati. Kita Dwarawatinya. Di sini percabangannya. Mari kita lurus. Oke, alright. Oh, damn. Hacu. Sini. Siap. Itu pas 3 di depan. Alhamdulillah. Tuh. Pos lotong, pos 3 lotong. Maju. Awas. Sampai di pos 3. Pos 3 lotong. Bunda, kita sampai di pos 3 Gunung Perahu. Dikit lagi sampai ke puncak. Lotong. Dadah bunda, dadah adek. Lotong. Dan lagi dari pos 3. Satu lagi ke puncak. Cok duluan. Berdebu kak. Tutup hidung, tutup mulut. Tutup mata.
Jadi pos 3 ini adalah pos terakhir sebelum ke puncak. Sangat berdebu, Kak. Untuk estimasi waktu dari pos 3 ke puncak kurang lebih memakan waktu 20-30 menit. Nah, untuk jalurnya didominasi dengan tanah yang sangat berdebu karena sedang musim kemarau. Mungkin kita perlu membawa masker atau buff untuk menutupi hidung dan mulut. Pohon tumbang. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kami ketika mendaki di musim kemarau ini. Lain waktu kita akan membawa masker atau buff supaya debu tidak terhirup. Masih ada tulisan Masih. biar nggak lupa. Iya. Nanti saya mau lupa puncak. Batu Kayangan belum. Kita melewati batu dulu. Batu Kayangan namanya. Setelah ini mungkin setelah ini yang baru naik juga begitu keluar tenda langsung ke rumah. itu puncaknya. Alhamdulillah, akhirnya kurang lebih 2,5 jam dari base camp kita sampai di puncak Gunung Prau. Alhamdulillah sampai di puncak Gunung Prau. Bunda, kita sampai di puncak Gunung Prau. Ketinggiannya 2590 mdpl. Silo, Kak. Oh iya. Dik, susah kiri dong. Cus. Dadah. Oke, kita turun ke Sunrise Camp. Ini gabungan sama camp. Bukan, nggak boleh kan tadi kata bapaknya nggak boleh nge-camping di puncak. Oh, Masya Allah. Bagus sekali. Kayak di gurun pasir. Kita campnya di gurun. Gurun pasir. Ada camp di Bukan tuh yang kecil, yang sebelah kiri warna coklat. itu. Mm-mm. Kirain. Ih, adanya yang Ya kan, ada ke jalan ke sini kan? Tuh. coba. Tuh. Lurus tuh Sunrise Camp. Ke sana ke zona sinyal ke kanan. Di situ. Jadi kita lurus ke Sunrise Camp. Kirain ada satu jalan aja. Iya. Jadi kita ke sana aja. Tadinya kami akan mendirikan tenda di sini di area Telaga Wurung. Namun Safia meminta saya untuk campnya di Sunrise Camp saja karena view-nya lebih bagus katanya. Alhasil kita lanjut jalan lagi ke Sunrise Camp. Kau nggak dengar apa-apa. Kalau langkah kaki Ya kah? nggak dengar. Tapi kalau suara dengar. Pelan-pelan. Takut. Karena lihat bawahnya takut, Pak. Ke sana tuh ke kanan melipir. Jadi nggak begitu curam. Umurnya berapa? 8 kelas 2. Kelas, iya mau kelas 2. Kelas 2 Naik kelas 2 betul. Iya, liburan. Dari Bandung, Bu. berdua aja. Enggak, ibunya sama adiknya di hotel. Di penginapan. Nanjak lagi. Nanjaknya sendiri ya. Oke. Iya. Ayo, sok kakak duluan. Papa sambil bikin video. Kita kan sudah sampai di pos camp Sunrise Camp
zona 3. Kita cari tempat campingnya dulu. Kira-kira di mana yang enak, yang kakak mau. Tapi yang kakak mau harus papa lihat dulu kondisinya. Oke. Apakah di sini? Sekitar 45 menit dari puncak, kita sampailah di Sunrise Camp. Dan kita memilih tempat camp di area zona 3 karena pemandangannya langsung ke Gunung Sindoro dan Sumbing. Sini enak kak. Jadi ini tuh pemandangannya langsung Gunung Sindoro. Tuh, Gunung Sindoro puncaknya berkabut. Oke, deal di sini. Deal, salaman dulu. Deal. Sudah jadi tenda kita. Sudah jadi. Kurang ke sini sedikit kak. Itu tempat camp kita. Ini pemandangannya. Berkabut guys. Kita mau ke zona sinyal dulu. Buat cari sinyal. Mau telepon. Pas kakak tutup ada asap, tapi pas buka ada. Yuk kita jalan. Hati kakak. Yuk kita ke zona sinyal, cari sinyal. ASMR-nya. ASMR. Ini dia zona signal. Cari sinyalnya di sini. Nih, mau ASMR lagi. ASMR lagi? Nih, di sini. Dingin lah, kita kembali ke tenda. Oke? Sudah. Shelter emergency dari Array Outdoor Gear. Mau ke tenda lagi apa jalan-jalan? Mau ke tenda lagi apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Kemana? Ke atas? Ke atas sana? Iya. Ayo, boleh jalan. Ini musolanya jadi gini kak. Musola. Gak ada ininya, gak ada alasnya. Tinggal kayunya doang. Hancur. Bolong. Gak bisa sholat. Iya, kejedot. Kejedug. Yuk, kita ke atas.
Cuacanya masih berkabut. Hah? Ih. Bekas orang. Balik lagi. Oke. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of Makan malam kita hari ini pakai Indomie, pakai nasi biar perut tetap hangat. Aduh. Jatuh sana. on the mountain's crown. Ibu, While apa kabar? rivers whisper truth as they flow down, Kalau kedinginan makan deh. and their Jadi hangat songs perutnya. entwine with the trees that stand. Wih, ngebul guys. Kita lihat pemandangan. Gelap. Selamat pagi dunia. Kita terbangun di pagi hari. Dan inilah alasan kenapa kita memutuskan mendirikan tenda di Sunrise Camp. Cantik sekali pagi ini, Masya Allah. Menu sarapan pagi kita kali ini telur. Duh. Ini besar. Cuacanya dingin sekali pagi ini. Mungkin sampai 0 derajat lebih. Karena rumput yang terkena embun pun sampai membeku. Tapi alhamdulillah kita bisa menikmati pagi yang dingin ini bersama dengan pemandangan yang luar biasa cantiknya. Alhamdulillah.
Puncak bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pengingat bahwa setiap pencapaian harus diakhiri dengan kerendahan hati. Kini saatnya kembali membawa pulang pelajaran yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Gunung mengajarkan bahwa setiap langkah memiliki makna. Kami pulang bukan hanya membawa cerita, tetapi juga hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih tenang, dan rasa syukur yang lebih dalam. Alhamdulillah perjalanan ini ditutup dengan selamat. Terima kasih untuk setiap langkah, setiap tawa, setiap pelajaran, dan setiap pemandangan yang Allah anugerahkan. Semoga langkah berikutnya selalu dipenuhi keberkahan. Kami Asa Story pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.